Selamat pagi, perkenalkan saya Reni Intan, Angkatan 9, Kelompok 2. Saya mengisi formasi jabatan sebagai calon analis barang milik negara di Balai Diklat Basarnas. Izinkan saya hari ini membahas tentang 5 isu yang ada di unit penempatan saya. Adapun 5 isu di Balai Diklat yang dapat saya identifikasikan yaitu di bidang penyusunan rencana kegiatan dan anggaran. Isu yang ditemukan oleh saya adalah belum optimalnya pengisian aplikasi evaluasi laporan. Salah satu aplikasi evaluasi pelaporan yaitu Simonex Basarnas, di mana seharusnya aplikasi tersebut wajib diisi setiap bulannya oleh petugas evalap atau evaluasi laporan. Evaluasi dan laporan merupakan salah satu tugas dari penyusun rencana kegiatan dan anggaran. Berdasarkan kondisi saat ini di lapangan, penulis menemui pengisian aplikasi Simonex Basarnas yang belum optimal. Ini dibuktikan dengan salah satu bukti yaitu pengisian salah satu data pemeliharaan sarana dan prasarana darat di bulan Juni yang belum terisi. Selain itu, pengisian menu e-performance pengukuran kinerja UPT juga belum diisi dari awal tahun, yang seharusnya diisi tiap bulannya. Sehingga dari adanya isu tersebut, pihak yang terdampak adalah keseluruhan masing-masing bagian yang terlibat dalam penyusunan lakip di Balai Diklat akibat kurang efektifnya pengisian sistem tersebut. Identifikasi isu yang kedua adalah di bidang medis, yaitu belum optimalnya proses dokumentasi diagnosa penyakit dengan sistem informasi medis atau Medical Information System (MIS). MIS merupakan software klinik dengan sistem yang komprehensif untuk mendukung kegiatan operasional secara menyeluruh dan sesuai dengan kebutuhan. Sistem ini memiliki peran yang penting dalam pelayanan klinis dan administratif. Namun, saya menemukan isu berdasarkan kondisi di lapangan bahwa sejumlah pasien tidak ditulis diagnosanya dalam sistem tersebut. Dampak yang akan terjadi jika tidak diselesaikan yaitu akan menyulitkan petugas medis yang lain jika diperlukan data analisa penyakit dan pengobatan lebih lanjut. Adapun pihak yang terdampak adalah petugas medis, pasien, dan keluarga pasien. Isu yang ketiga adalah di bidang penyelenggaraan diklat, kurangnya indikator dalam evaluasi pembelajaran diklat. Evaluasi pembelajaran penting dilakukan untuk mengetahui efektif atau tidak sistem pembelajaran yang diterapkan ke peserta diklat, karena agar pendidik dalam hal ini instruktur bisa mengembangkan atau meningkatkan kompetensi dalam merancang sistem pembelajaran bila dirasa perlu. Isu yang ditemukan dalam penyelenggaraan diklat adalah belum adanya pengembangan form evaluasi pendidikan dan pelatihan pada aspek pembelajaran. Dampak apabila isu tersebut tidak diselesaikan, yaitu belum terevaluasinya program pembelajaran secara komprehensif dan terhambatnya perbaikan dalam implementasi program diklat kepada peserta-peserta diklat selanjutnya. Adapun pihak yang terdampak adalah peserta diklat dan pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan diklat. Isu yang keempat dan kelima adalah di bidang barang milik negara atau BMN, yaitu kurangnya optimalisasi pelabelan kode barang milik negara. Pelabelan pada BMN menjadi hal penting yang perlu dilaksanakan karena dengan pelabelan, keberadaan dan data informasi tentang barang milik negara dapat dengan mudah diperoleh. Selama saya bertugas sebagai calon analis barang milik negara, saya menemukan kurang optimalnya labelisasi pada sebagian BMN. Adapun dampak dari isu ini apabila tidak segera diselesaikan, terganggunya inventarisasi BMN dan tertib administrasi. Pihak yang terdampak adalah petugas BMN dalam melakukan penatausahaan dan penggunanya. Isu terakhir masih di bidang barang milik negara, terbatasnya sumber daya pengelola BMN yang memadai. Pegawai senior di bidang BMN di Balai Diklat hanya 1 orang, dan 1 lagi saya yang CPNS. Sehingga dirasa masih kurang untuk petugas operator BMN dan kolaborasi antar berbagai pihak dalam pengelolaan seluruh aset BMN di Balai Diklat. Dampaknya, dengan minimnya koordinasi dalam pendistribusian BMN sehingga akan menyulitkan dalam penginventarisasian BMN ke aplikasi. Pihak yang terdampak adalah petugas BMN dalam melakukan setiap tahapan pengelolaan BMN. Dalam penetapan isu utama, terdapat teknik analis yang digunakan untuk mengidentifikasi isu. Penulis menggunakan metode USG. USG adalah instrumen yang digunakan untuk menyusun prioritas yang penting atau isu yang mendesak sesuai urutan. Pada tabel tersebut terlihat bahwa isu pada nomor 4 mendapat nilai prioritas tinggi. Adapun penulis memberikan nilai pada pertimbangan USG karena penulis menilai bahwa perlu dicarikan solusi
agar dampak yang terjadi dapat terselesaikan atau minimal tidak menimbulkan dampak lainnya. Selain menggunakan teknik USG, penulis juga menggunakan teknik fishbone diagram, yaitu teknik pemanfaatan dengan memetakan isu berdasarkan cabang-cabang terkait dan lebih menekankan pada hubungan sebab akibat. Berikut adalah teknik fishbone diagram yang digunakan pada isu tersebut. Sehingga, dari penjelasan tersebut, isu utama yang dapat dibahas penulis yaitu tentang kurangnya optimalisasi pelabelan barang milik negara. Adapun rekomendasi penyelesaian isu tersebut bahwa proses pelabelan yang dilakukan oleh petugas BMN sebaiknya menggunakan mesin pelabelan BMN, sehingga kinerja terhadap pengelolaan BMN dapat lebih efektif dan efisien. Selain itu, agar tercipta ketertiban dan keseragaman dalam penginventarisasian BMN di lingkungan Balai Pendidikan dan Pelatihan Basarnas. Pelabelan menggunakan mesin tersebut merupakan bentuk dari smart governance, di mana memanfaatkan teknologi agar lebih efektif dan efisien. Demikian analisis isu dan gagasan kreatif mewujudkan smart governance. Terima kasih.